Tabarakallah, lama nggak ketemu Kiai. Alhamdulillah. Kalau sampai di dunia ini tidak ada orang alim, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, tidak paham agama. Kalau ditanya, dia memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Jadi kalau sampai fatrah ulama ini bahaya. Nggak punya ilmu, sok bikin fatwa sendiri. Nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Nggak ngerti nasab, sok bicara nasab. Bagaimana sampai penyanyi dangdut jadi mufti? Yang begini saudara, orang yang nggak tahu tapi sok tahu, dinasehati ulama nggak mau terima saudara. Maka itu harus ada pabrik kiai. Nah, salah satunya alhamdulillah Al-Itqan, ini sudah ribuan santrinya yang jadi kiai. Alhamdulillah itu. Nah karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya saudara dimanapun anda berada, Jakarta dan sekitarnya, titipkan anak kita di pondok pesantren. Titipkan anak kita di pondok pesantren. Tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan luar biasa. Pondok pesantren ini saudara, pabrik ulama, pabrik kiai, pusat ilmu. Kita nggak dapat di sekolah-sekolah umum saudara, nggak ada. Kita mau ada berguru langsung kepada kiai, kepada ulama, adanya di pondok pesantren saudara. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh kiai kita saudara, bahwa pondok pesantren ini juga menjadi tempat pensucian jiwa. Ini nggak bisa dilakukan di sekolah-sekolah umum, karena di pondok pesantren saudara, di pondok pesantren anak-anak kita dijaga, dibina, dididik selama 24 jam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Berdiri aja. Berdiri saja, nanti kalau saya sudah capek berhenti. Karena sudah tua ini. Ya. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil wa habaibana al-afadil wa bil khusus sahib al-fadilah sahib al-ma'had al-mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun, Profesor Dr. Syekh Muhyiddin Al-Awamah dari Syria. Marhaban hudurikum Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati Hadratul Habib Rizik Syihab, Masya Allah, tabarakallah, lama nggak ketemu Kiai. Alhamdulillah.
Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat Habib Hud Al-Attas, para ulama, para asatidz. Pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, Pondok Pesantren Al-Itqan. Ini tempat pabrik namanya. Pabrik apa? Pabrik kiai di sini itu. Ya, karena saya lihat banyak kiai-kiai yang tadinya tamatan dari Al-Itqan. Paling tidak pabrik, kalau kiai haji itu KH. Ada juga pabrik HK namanya. Apa HK itu? Hampir kiai. Jadi yang tamatan di sini paling tidak itu jadi HK itu. Ya. Karena memang menyiapkan orang-orang yang alim, i'dadul mutafaqqihin, menyiapkan orang-orang yang faham agama, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya dibaca oleh Ustaz siapa? Abdul Wadud. Perasaan saya Ustaz Abdul Wadud itu dulu itu qari kecil gitu kayaknya. Sekarang kok sudah jadi qari tua ya. Walaula nafara min kulli firqatin minkum minhum ta'ifatun minhum. Mengapa tidak ada sebagian dari mereka itu pergi nafrah liyatafaqahu fid din, nafratut tafaqquh fid din, pergi untuk bertafaqquh. Selain nafratul jihad, nafratul qital, juga nafratut tafaqquh fid din, untuk belajar agama. Untuk apa kita siapkan mutafaqqihin ini, kiai atau calon kiai atau hampir kiai tadi itu? Pertama adalah untuk menjadi pengganti para kiai-kiai yang sudah tua-tua itu, ya, yang sudah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Ki Mahfud sudah tidak ada, ganti Ki Mahfud. Saya tidak tahu Ki Mahfud juga nanti dapat giliran juga. Ya, nggak tahu saya dulu apa beliau dulu itu ya. Kalau umurnya tua saya, tapi dipanggilnya belum tentu. Ya, Ki Mahfud. Belum tentu. Karena mereka tidak seluruhnya hidup, ulama ini. Ya. Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada orang kehilangan ilmu. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa. Istrinya tidak. Kalau dibawa nggak mau jadi istri kiai nanti. Mobilnya, sawahnya, ilmunya dibawa. Kalau sampai tidak ada penggantinya, hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai di dunia ini tidak ada orang alim, ittakhadzan nas
ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, tidak faham agama. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Jadi kalau sampai fatrah ulama, ini bahaya. Maka itu harus ada pabrik kiai. Nah, salah satunya alhamdulillah Al-Itqan, ini sudah ribuan santrinya yang jadi kiai. Alhamdulillah. Itu. Yang kedua, untuk menyiapkan orang-orang yang akan memberikan warna masyarakat, memberikan tuntunan pada masyarakat. Ya, masyarakat ini harus diberi warna. So, pertempuran memberi warna di dalam masyarakat ini dengan warna macam-macam. Ya. Kita harus memberi warna apa? Warna Allah, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dengan sibghah Allah atau sibghah rabbaniyah, mana warna yang paling bagus daripada warna Allah? Tidak ada. Itulah tugasnya, memberi warna, menjadi lampu-lampu, menjadi obor-obor di dalam masyarakat. Ya. Makanya kiai itu tugasnya memberi warna. Sabaghin, bukan jangan kiai diberi warna. Wah, bukan sabaghin tapi masbuhin namanya. Faham itu? Bukan memberi warna tapi diberi, bukan memberi warna sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah imaniyah, sibghah tasyri'iyah. Malah diberi warna apa, sibghah syaitaniyah, sibghah jahiliyah. Akhirnya malah bukan diberi warna, bukan memberi warna tapi diberi warna. Ini saya kira tugas daripada, apalagi masa sekarang ini penting sekali para kiai-kiai pesantren itu untuk memberikan warna. Karena sekarang ini orang mengatakan, nih Pak Rashid, Pak Anies tahu itu, namanya periode sekarang itu post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Jadi antara yang benar dan yang salah itu samar, ya, iltibas, istibah. Mana yang benar? Kadang-kadang bisa-bisa yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Betul. Makanya kita suruh dikasih doa oleh Rasulullah apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wala taj'al multabisan alaina. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak, kelihatan hak benar, ya, dan berikan kepada kami untuk mengikutinya. Bisa saja orang tahu benar tapi tidak bisa mengikutinya. Makanya bisa melihat hal yang benar, bisa mengikuti hal yang benar. Kemudian juga supaya diberikan arinal batila batila, yang batil kelihatan batil. Wa arinal warzuqna ijtinabah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi. Bisa saja tahu itu batil tapi tidak bisa menghindari. Nah, kalau tidak ada namanya inayah rabbaniyah, yaitu inayah itu apa? Pertolongan Allah untuk mampu. Jangan sampai iltibas. Karena itu saya menamakan
zaman post-truth sebagai zamanul iltibas, zaman kesamaran antara hak dan batil tidak jelas. Tapi hak yang batil tidak jelas itu samar tuh untuk orang awam, orang yang bukan kiai, bukan hampir kiai, bukan kiai haji atau HK, ya hampir itu tidak ada samar. Kalau orang yang sudah tahu, sudah belajar, sudah jadi santri, itu tidak ada kesamaran, tidak ada. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la yukhafu alaika iltibasu turuq alaika. Tidak dikhawatirkan adanya kesamaran jalan di antara kamu. Enggak samar. Kenapa? Karena yang jelas qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang petunjuk dan yang penyimpangan itu sudah jelas. Tabayyin. Sudah enggak bisa terserupakan. Kalau orang kiai enggak bisa. Walakin yukhafu alaika, tetapi dikhawatirkan, yang dikhawatirkan pada kamu apa? Ghalabatul hawa alaika, yaitu dorongan hawa nafsu. Jadi penyakitnya kiai, penyakitnya santri bukan kesamaran, bukan iltibas, tapi ghalabatul hawa nafsunya ini. Nah, makanya itu di pesantren itu dididiknya bukan hanya diberi ilmu, bukan hanya ilmu saja, ya, dididik. Kata Imam Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil khumul, mama nabata mimma la yudfan, mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Benamkan dirimu di dalam bumi yang gelap, benamkan, karena sesuatu apa yang tumbuh itu tidak akan bisa baik pertumbuhannya kalau tidak ditaruh, ditanam. Jadi Imam Ibnu Athaillah menyamakan manusia dengan pohon. Jadi pohon itu kalau ingin baik tanam, kalau tidak ditanam, ditaruh di atas tanah, pertumbuhannya tidak baik. Bahkan sesudah ditanam tuh bisa tumbuh, bisa menembus tanah, menembus batu, bahkan harus juga dipelihara supaya tetap lurus, jangan bengkok. Nah itu pohon. Manusia itu sama, harus ditaruh di tempat yang jauh dari keramaian. Sebelum jadi pemimpin, sebelum mengalami hidup di dalam masyarakat, dia harus dibenamkan dulu, ditanam dulu, dilatih dulu di kawah candra dibuka. Itulah pendidikan pesantren itu, untuk menanam anak. Makanya jangan merasa kalau taruh anak di pesantren, waduh kasihan sekali. Tidak, itu dalam rangka menanam. Ada 3 hal di pesantren itu yang ditanamkan. Pertama, ilmu. Sebab dengan ilmu itulah dia bisa membangun masyarakat. Tanpa ilmu dia tidak tahu kemana, mau dibawa kemana. Yang kedua, namanya itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya. Karena manusia ini selalu tadi ghalabatul hawa itu, ya, kalau tidak ditazkiyah, tidak ditanam, tidak didrill, itu dia kalau nanti menjadi pemimpin tidak bisa mengendalikan nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kenapa? Karena agama juga bisa jadi, kata kiai, bisa jadi sil'ah tijariyah. Itu agama itu bisa jadi barang dagangan. Nah, jual agama itu mahal loh, bayarannya besar itu. Nah, jadi kalau tidak mempunyai nafsul zakiyah,
jiwa yang bersih. Nah, di pesantren itu diberi ini. Yang ketiga ditanamkan yaitu supaya tathhirul qalbi an mahabbatil aghyar, namanya itu dibersihkannya hati daripada mencintai selain Allah. Tapi kan kita boleh mencintai, kata Allah dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanat. Kita mencintai wanita, mencintai anak, mencintai harta, mencintai orang tua tentu. Apa itu tidak boleh? Boleh saja, dan itu manusiawi, itu minal amril jibili. Tetapi yang tidak boleh, kecintaan selain Allah lebih besar dari kecintaan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini makanya penyakit santri itu tadi ghalabatul hawa. Apa ada orang punya ilmu bisa menyimpang? Ada, ya, ada. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan zaman dulu, Allah bilang, watlu alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha. Ceritakan orang yang kami berikan dia ayat-ayat kami, tapi dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan faqana minal ghawin. Dia diikuti oleh setan dan dia menjadi orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu, kalau saya mau saya angkat dia, kata Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, tapi tidak mau dia. Dianya tidak mau, walaupun punya ilmu, diangkat oleh Allah, tidak mau. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih mengekalkan pada bumi. Dia lebih menurusi tuntutan jasad turabinya. Kata Syekh Nawawi, akhlada ilal ardi itu mala ilad dunia, dia lebih suka kepada dunia, ya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Kalau dalam tafsir itu yang seperti itu tuh namanya Kiai Bal'am bin Ba'ura. Nah, jadi pernah terjadi itu. Oleh karena itu kalau tidak diberi melalui pesantren, itu bisa tadi apa yang terjadi kepada Bal'am. Yang terakhir saya ingin menyatakan bahwa di dalam menghadapi berbagai tantangan untuk para santri, untuk para kiai dan calon kiai, itu kita harus bekerja bersama, harus bersatu, ya. Itulah sebabnya dulu misalnya para ulama itu tidak merasa gampang, mudah menghadapi masyarakat itu. Makanya bergabung bersama, mendirikan satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena tantangannya berat, tidak mungkin sendiri-sendiri. Dan kita memang tidak boleh sendiri-sendiri. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kamu, wahai para ulama, jangan kamu seperti orang-orang yang bercerai-cerai dan berselisih. Itu pendeta Yahudi. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan ini, apa yang dimaksud mereka ikhtalafu, tafarraqu wakhtalafu, yaitu mengatakan bi ansara kullu wahidin minar ruhbani ra'isan fi baladin. Masing-masing daripada pendeta itu jadi rois sendiri, jadi pemimpin sendiri di negara-negaranya. Tidak ada konektivitas, tidak ada ittisalat antara satu sama lain. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berselisih. Berselisih itu seperti apa? Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haq wa anna sahibahu 'alal batil. Dia
mengaku dirinya dalam hak, yang lainnya adalah al-batil. Kemudian Syekh Nawawi mengutip pendapatnya Imam Fakhrur Razi, katanya, sebentar sedikit lagi, Ketua Majelis Ulama Indonesia, katanya Imam Fakhrur Razi, lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bitilka sifah. Kalau kamu perhatikan ulama kita zaman ini sifatnya seperti itu, yaitu masing-masing di negara masing-masing mengaku benar, yang lain adalah salah. Ini zaman Imam Fakhrur Razi 1000 tahun yang lalu. Jangan-jangan sekarang lebih jelek dari itu, ya. Bukan raisan fi baladin, tapi raisan fi qaryatin, di kampung-kampung sendiri-sendiri, wa raisan fi ma'hadin, ya, dan menjadi rais di masing-masing pondok masing-masing sendiri, tidak ada konektivitas antara satu yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia yang banyak ulama ini, mari kita bangun kembali, yaitu konektivitas hubungan antara ulama-ulama. Untuk apa? Untuk menyatukan pendapat, ya, untuk menyatukan saf, tauhid itu sufuf, wa tauhidul ara, menyatukan pendapat, wa tauhidul kalimah, wa tauhidul harakah, menyatukan gerakan-gerakan itu saya kira, karena tanpa itu semua, apa yang ingin kita bangun di dalam kehidupan dengan penuh tantangan itu tidak akan mudah. Bahkan menurut Imam Subki, ikhtilaful ara wal huruf, perbedaan pandangan dalam hal-hal yang strategis dan dalam perang itu termasuk la syakka hadza haramun aidan, ini haram, kata Imam Subki. Jadi harus satu gerakan itu. Dari mana Imam Subki mengatakan seperti itu? Yaitu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa ketika mengutus keduanya ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Tatawa'a wala talifa, bersatulah kalian berdua dan jangan bercerai-berai. Ya, jadi itu saya kira, tatawa'a wala takhtalifa, kalian harus bersatu, saling mentaati dan jangan berselisih. Karena apa? Karena terjadi ikhtilaful ara wal huruf, itu kata Imam Subki, tadyi'ul manafi'il diniyah wal manafi'il dunyawiyah, itu akan menghilangkan, mencirnakan manfaat agama dan manfaat keduniaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, kepada beliau kami silahkan sallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan, ya marhaba, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأعزاء الأحباء رحمكم الله، في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Ahiba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya, maka dalam kesempatan berbahagia ini, dalam acara yang penuh keberkahan ini, tidak lupa kita sampaikan salam penghormatan kita secara khusus dan istimewa untuk guru besar kita semua, untuk orang tua kita yang pada hari ini menjadi wasilah bagi kita sehingga kita kumpul di tempat ini, yaitu Syekhuna al-Walid al-Muhtaramul Mukarram Ustadzana al-Mahbub Kiai Haji Mahfuz As-Sirun hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita selalu doakan semoga guru kita Kiai Mahfuz saudara diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan perlindungan, diberikan kesuksesan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan pondok pesantrennya Al-Itqan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari pondok pesantren ini ulama-ulama yang amilin, yang mukhlisin, yang mujahidin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan untuk ayahanda kita tercinta, yaitu Al-Muhtaramul Mukarram Syekhuna al-Walid Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita mau'izahnya yang luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, dan merupakan samudra hikmah baik buat para kiai maupun buat santri, begitu juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan kita berbahagia hari ini kita kedatangan juga yaitu seorang tamu saudara, seorang ulama dan putra ulama, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Muhyiddin Saudara Muhammad Awamah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ayah beliau ini seorang ulama besar saudara, salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengarang banyak kitab yang luar biasa, di mana salah satunya yaitu yang dikarang adalah tentang al-amal bil hadits dhaif, apa dia punya dalilnya, apa hujahnya, dan ini kitab sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini di tengah-tengah kita saudara ada orang-orang muda nggak punya ilmu tapi sok tahu, teriak-teriak di masyarakat saudara, seolah-olah hadis dhaif itu sampah, seolah-olah hadis dhaif itu kotoran, seolah-olah hadis dhaif itu enggak boleh dipakai, dibuang saja ke tong sampah. Ini hadis dhaif enggak boleh dipakai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, berapa banyak hadis dhaif yang yu'mal bihi? Berapa banyak hadis dhaif yang diamalkan oleh ulama?
Bahkan ada hadis dhaif yang disepakati oleh semua ulama, saudara, bahkan semua mazhab untuk dijadikan sebagai kaidah. Di antaranya apa? Hadis la darar wala dirar. Hadis dhaif, saudara, tapi menjadi kaidah muqarrarah indal ulama, saudara. Jadi jangan seenaknya mengatakan buang hadis dhaif, singkirkan hadis dhaif, nggak usah pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu terbagi-bagi. Hadis dhaif itu ada derajat, ada turunannya. Ada hadis dhaif yang memang dipakai oleh para ulama, bahkan ada hadis dhaif yang dijadikan kaidah oleh para ulama, saudara. Maka itu thariqah ahlus sunnah wal jamaah adalah thariqah yang paling luar biasa, thariqah yang lurus, dan merupakan thariqah dari firqah najiyah. Alhamdulillah. Ada lagi, saudara, yang seenaknya mengatakan, dan Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Seenaknya dia comot, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, saudara, ada rumusnya, ada sistemnya, ada terminologinya. Tidak semua hadis sahih langsung diambil menjadi mazhab Syafi'i. Jadi jangan sembarangan, saudara. Ada lagi yang mengatakan apa, saudara? Ini hadis, saudara, tentang antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, saudara, tidak batal, saudara. Mereka bilang ini hadis sahih dalam Bukhari Muslim, berarti ini jadi mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i mestinya kalau kita punya wudhu menyentuh istri kita tidak batal dengan alasan ini hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari dan Muslim. Dia sok lebih tahu dari Imam Syafi'i, saudara, sok lebih pintar daripada Imam Syafi'i, saudara. Dia pikir Imam Syafi'i belum baca itu hadis, saudara. Hadis yang mana? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, ini hadis sahih Bukhari Muslim, saudara, di mana beliau ceritakan suatu ketika aku tidur, kemudian Nabi sholat malam, kakiku, saudara, gak sengaja melonjor di depan arah kiblatnya Nabi. Kemudian kalau Nabi mau sujud, dicolek itu kaki, saudara. Kakiku dicolek, aku tarik. Kata Sayyidatuna Aisyah, ini orang-orang sok pinter apa bilang, tuh lihat tuh, Nabi lagi sholat nyolek kaki Siti Aisyah, sholatnya gak batal. Berarti nggak membatalkan wudhu dong kalau menyentuh istri. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, ini harus jadi mazhab Syafi'i. Luar biasa. Jawab jangan, jawab jangan. Karena yang hadir banyak kiai sama santri di sini, buat PR aja deh. Bagaimana buat PR? Jawab apa PR? Semua minta jawab. Ada lagi satu hadis juga dari Sayyidatuna Aisyah. Yang ini ada dalam Sahih Muslim, saudara, hadis sahih. Siti Aisyah cerita, faqadtu Rasulullah, suatu ketika aku kehilangan Nabi dari tempat tidur malam, kamar gelap, rabang, nggak ada Nabi di samping, saudara, di ranjangnya. Kemudian Siti Aisyah terus merayap, tahu-tahu dipeganglah, saudara, kedua daripada telapak kaki Nabi, tumit Nabi. Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam. Kata orang-orang yang sok pinter, tuh lihat tuh hadis sahih lagi tuh, Nabi lagi sholat, lagi sujud, dicolek kakinya. Nabi nggak batalin sholat. Berarti wudhu kita kalau kena istri nggak batal. Ini hadis sahih. Ada dua hadis sahih sudah bercerita seperti itu. Kenapa kita sekarang mazhab Syafi'i kok kena istri batal wudhu? Nah ini mesti dikoreksi, kata dia. Karena ini hadis sahih, ayo kita ambil jadi mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau suatu hadis sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Saudara, saudara, Pak, Bu, dalam mazhab Syafi'i kalau suami punya wudhu tersentuh istrinya, batal gak? Jawab yang kompak, batal gak? Batal gak? Tapi hadis sahih katanya nggak batal. Nah lo PR ya, PR. Jawab, baik saya jawab sekarang atau nanti?
Sekarang atau nanti? Ketahuan lo nggak mengundang lagi lo. Kita minta izin dulu sama Ki Mahfud. Ki Mahfud disuruh jawab sekarang. Ki Mahfud jawab, kata Ki Mahfud, imtithalan li amri ustadi wa syekhi Kiai Haji Mahfud As-Siroj. Kita jawab singkat saja. Mau tahu jawabannya? Betul. Saudara, bagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di dalam saudara istimbat hukum, saudara tidak cukup hanya dengan hadis ini sahih atau dhaif. Di sana ada kaidah-kaidah saudara yang harus kita sama mengerti dan telusuri, yang pada nantinya kaidah-kaidah itu akan menentukan suatu hadis itu dipakai atau tidak dipakai sebagai dalil. Kadang-kadang ada hadis sahih saudara, tapi nggak bisa dipakai dalil karena ada kendala-kendala kaidah saudara. Maka itu yuk mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpegang kepada ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, saudara, dan seterusnya. Nah, di tengah ayat Allah menceritakan, saya singkat saja saudara karena waktunya memang sangat terbatas. Di tengah ayat Allah ingatkan, di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, yaitu kalau kamu menyentuh perempuan. Bagi Imam Syafi'i, lamsun di sini saudara dengan makna hakiki, lamsun adi. Imam Syafi'i mengartikan ayat tersebut, lamsun itu bersentuhan, pertemuan kulit dengan perempuan yang bukan mahram dari kita saudara. Ini makna hakiki. Bagi Imam Abu Hanifah, mereka mengartikan lamsun di situ jima, menyentuh di situ bahasa kiasan, majazi, maksudnya adalah hubungan intim antara suami istri saudara. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah, menyentuh istri nggak batal wudu, tapi kalau menyetubuhi istri baru batal wudu. Kenapa? Karena mengambil makna majazi. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i nggak begitu saudara. Selama satu ayat hukum bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi saudara. Ini prinsip dalam mazhab Imam Syafi'i saudara. Arti ayat tadi lamsun artinya menyentuh, itu makna hakiki, jangan dibawa ke majazi selama masih bisa dipahami secara hakiki saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya kasih contoh saudara, dalam ayat sifat kita keluar sedikit, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka saudara. Kalau diartikan tangan dengan makna hakiki, maka dalam mazhab Asy'ari saudara itu bisa mengantarkan kepada tasbih dan tajsim. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa itu tajsim? Menjasmanikan Allah dalam bentuk saudara. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ari haram untuk mengartikan sedemikian rupa. Padahal arti yadun secara hakiki ini tangan. Tapi di sana ada makna majazi. Arti majazinya tangan itu bisa diartikan kekuatan atau kekuasaan. Dalam konteks ini saudara, ya mazhab Asy'ari saudara, begitu juga mazhab fikih Syafi'i nggak boleh diartikan hakiki karena nggak bisa diartikan secara hakiki, bisa mengantarkan kepada tasbih dan taksim, sehingga wajib saudara untuk diartikan secara majazi. Tapi kalau ayat wudu tadi bisa diartikan hakiki, menyentuh. Kenapa harus diartikan majazi? Ini mazhab Imam Syafi'i. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua saudara, kita kembali ke hadis tadi. Mazhab Imam Syafi'i, para ulama menjawab betul, itu hadis Siti Aisyah memang hadis sahih. Sahih, kami akui itu hadis sahih, wajib kami terima dan sudah kami terima. Tapi nggak bisa dijadikan dalil untuk tidak batalnya wudu jika tersentuh istri. Kenapa? Hadis itu sahih,
tapi tidak ada penjelasan. Satu, Siti Aisyah bilang lagi tidur, kakinya depan Nabi lagi sholat, terus Nabi sentuh kakinya, ditarik. Dalam hadis nggak ada penjelasan Siti Aisyah tidurnya pakai selimut apa enggak. Saudara, nggak jelas. Kalau nggak pakai selimut, betul berarti disentuh kakinya. Kalau pakai selimut, bukan kakinya yang disentuh, selimutnya. Karena nggak jelas, nggak boleh dijadikan sebagai dalil mutlak. Justru itu harus diikutkan ke ayat yang sorry, saudara. Ayat Qur'annya sorry, menyentuh saudara perempuan yang bukan mahram batal, sorry. Hadisnya ger sorry, nggak bisa yang ger sorry ngalahin yang sorry. Justru yang ger sorry harus ditakwilkan ikut yang sorry. Kemungkinan Siti Aisyah pakai selimut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua, saudara, lah itu Siti Aisyah pegang kaki Nabi, telapaknya, tumitnya, waktu Nabi lagi sholat. Saudara, ini hadis sahih, kita terima, saudara. Tapi nggak ada penjelasan. Waktu disentuh sama Siti Aisyah, Nabi pakai khuf apa enggak? Saudara, kalau musim dingin, Nabi tuh suka pakai khuf, saudara. Sepatu kulit yang menutup dari telapak ujung jari sampai mata kaki, yang gak tembus air dan bisa digunakan untuk musafir perjalanan, saudara. Kalau musafir bisa pakai khuf 3 hari 3 malam. Kalau bukan musafir boleh pakai khuf 1 hari 1 malam, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam kalau musim dingin sering memakai khuf. Dalam hadis gak ada penjelasan Nabi pakainya musim, Nabi disentuh kakinya pakai khuf apa enggak. Kalau enggak pakai khuf, mana penjelasannya? Kalau pakai khuf bisa ditakwilkan karena sejalan dengan sharihul ayah. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, mazhab Syafi'i cerdas tidak? Bagus tidak? Teliti tidak? Bangga tidak ikut mazhab Syafi'i? Takbir! Semuanya takbir. Shallu ala nabi. Jadi jangan seenaknya ngomong kalau hadis sahih itu mazhab Syafi'i, pala lu bomenyan. Emang semudah itu? Enggak semudah itu. Betul kalam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Tapi ini bukan untuk orang awam, saudara. Ini untuk mujtahid, ini untuk orang alim yang bisa menilai, yang bisa melihat apa betul hadis sahih tersebut tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Apa betul hadis sahih itu, saudara, memang belum diistimbatkan oleh Syafi'i. Apa betul hadis sahih itu bisa ditarik ke mazhab Syafi'i. Yang bisa menentukannya adalah para ulama. Betul? Betul? Ada lagi, saudara, di YouTube dai Wahabi, saudara, ngomong enak betul. Saudara-saudara, jangan pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, karena Ihya Ulumuddin 90% hadisnya dhaif. Kacau tidak? Kacau tidak? Di Al-Itqan ini termasuk rutin dibaca Ihya Ulumuddin, saudara. Betul? Kiai-kiai Betawi setiap hari Selasa kumpul di Tangkuban Perahu, masjid di Manggarai sana, saudara. Yang dibaca, saudara, adalah kitab Ihya Ulumuddin, saudara. Enak betul. Jaga tongormu, jaga mulutmu. Kapan kau pernah baca Ihya Ulumuddin? Berapa banyak, saudara, ribuan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis yang hasan, saudara. Baik sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Begitu juga dhaif yang yu'mal bihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hanya ada beberapa gelintir hadis, beberapa hadis yang memang diperdebatkan oleh ulama, tapi itu pun sedikit pun tidak mengurangi nilai dan kedudukan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Takbir! Masya Allah. Jadi ini dia nih, ahli hadis bukan, ahli fikih bukan, ngomong seenaknya, jangan baca Ihya Ulumuddin. Nah, maka itu, saudara, saya tidak mau berpanjang lebar lagi, bahwa hati-hati. Betul yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wara'ah, bahwa yuk mari
kita jaga persatuan kesatuan para ulama, para kiai, khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai umat kita ditipu mereka, umat kita dibohongi mereka, umat kita dijauhi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya mau tanya semua, siap jaga aswaja? Siap jaga aswaja? Takbir. Nanti sebelum saya akhiri, saya minta Habib Hanif bacakan nanti Mars Santri Indonesia. Mars Santri Indonesia. Santri Indonesia juga punya qasidah Mars ya saudara. Setuju? Setuju? Nah sebelum saya akhiri, saya mau kutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali saudara di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menukilkan satu kalimat dari Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Khalil mengatakan, ini yang meriwayatkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa beliau katakan? Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikitu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arsyidu, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fatrukuhu. Terjemahin jangan, nggak usah deh, jadi panjang waktunya. Terjemahin jangan, udah terus. Gue dianggap mobil lu parkir. Baik, singkat saja saudara. Apa kata Khalil Ibn Ahmad? Kalimat ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Imam Khalil, ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada 4 macam, saudara. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Seperti apa? Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyebarluaskan ilmunya, ulama yang ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Ini artinya apa? Dia tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, atau kalau orang Betawi bilang tahu diri, saudara. Dia tahu, punya ilmu, disebarkan, diajarkan, diamalkan, saudara. Nah orang semacam ini kata Imam Khalil, fadzalika alim, itu yang disebut orang alim, itu yang disebut ulama. Kewajiban kita, fattabi'u, ikuti. Makanya para santri di sini jangan ragu-ragu, ikut kiai kita, ikut ustadz kita, ikut ulama kita, saudara. Jangan pernah ragu, saudara. Selama saudara beliau tahu dan tahu kalau dirinya tahu, saudara, berilmu dan mengamalkan, alhamdulillah. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dirinya tahu. Dia tahu dia punya ilmu tapi dia nggak amalkan. Dia tahu dia punya ilmu tapi dia nggak sebarkan. Dia tahu dia punya ilmu tapi ucapan dan perbuatan berlawanan, saudara. Atau kalau orang Betawi bilang punya ilmu tapi nggak tahu diri. Ada gak? Ada gak? Lu jangan bilang banyak dong. Ada tidak? Nah orang yang begini, saudara, jangan diikutin, jangan juga dikaki maki, jangan juga ditinggalin. Orang begini, saudara, kata Imam Khalil, fadzalika naim, itu orang yang tidur, saudara. Dia lalai. Kewajiban kita, fa'aikidu, bangunkan dia dari tidurnya. Nah, jadi kalau ada orang begini nih, punya ilmu luas, saudara, tapi perilakunya nggak betul, nasehatin, peringatkan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Dia tidur, dia lalai, jangan dicaci, jangan ditinggal, tapi juga jangan diikuti, tapi dibangunkan dari tidurnya, saudara, dibangunkan dari kelalaiannya. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, orang yang nggak tahu tapi tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia nggak punya ilmu
tapi dia nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu, tapi dia mau dekat dengan ulama. Dia nggak punya ilmu, tapi kalau ada masalah dia bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini namanya nggak punya ilmu tapi tahu diri, saudara. Orang seperti ini, kata Imam Khalil, fadzalika mustarsyid. Itu orang yang sedang mencari petunjuk, bukan orang bodoh dia nyari petunjuk. Apa kewajiban kita? Fa'arsyidu, tunjukkan dia ke jalan Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir sini dari ulamanya semua termasuk golongan yang pertama, amin. Yang punya ilmu dan tahu diri dengan ilmunya, amin. Nah kita nih yang ngikutin kiai kita nih, setidaknya kita masuk golongan yang ketiga, saudara. Nggak punya ilmu tapi mau hadir majelis taklim, nggak punya ilmu tapi mau dengar apa fatwa ulama, alhamdulillah. Nah, jangan jadi golongan kedua, betul. Yang keempat bagaimana? Ini yang paling parah, saudara. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Saudara, di sini dikatakan orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah nggak punya ilmu, nggak tahu diri, saudara. Nah dia nih, nggak punya ilmu, sok bikin fatwa sendiri. Nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Nggak ngerti nasab, sok bicara nasab. Ada tidak? Ada tidak? Bagaimana sampai penyanyi dangdut jadi mufti? Pusing bala kita. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Yang begini, saudara, orang yang nggak tahu tapi sok tahu, dinasehati ulama nggak mau terima, saudara. Apa kata Imam Khalil? Fadzalika jahil. Itu orang yang bodoh. Kewajiban kita fatruku, tinggalkan dia. Ada yang nanya, Habib, kok orang bodoh ditinggal? Kan orang bodoh kan diajarin. Jawab jangan. Suruh jawab lagi. Jawab jangan. Nah kalau semua dijawab, PR-nya kapan? Ya udah, ini terakhir yang kita jawab, saudara. Ini orang begini, kalau orang Betawi bilang, udah goblok teka lagi. Nah, lu paham gak tuh? Udah goblok teka, udah goblok sok pinter, sok fatwa, sok bicara hadis tafsir. Ulama didebat, ulama dikata-katain, ulama dikaki maki. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah yang begini, saudara, harus ditinggalkan. Kenapa? Kenapa kita nggak nasehatin, Habib? Bagaimana kita mau nasehatin? Ulama aja dimaki-maki, apalagi lu. Betul? Ulama dikaki-maki sama dia, berarti udah nggak mau dengar nasihat. Betul? Betul? Ulama dilawan sama dia, bagaimana kita mau nasehatin? Betul? Makanya maksud Al-Imam Khalil, kalau ada orang goblok teka, sama ulama nggak mau dengar, diasingin dulu, tinggal dulu, biar dia berasa. Kalau nanti dia nggak punya teman, kesono orang mabur, kemari orang lari, kesini orang nggak mau berteman, baru dia sadar. Kenapa semua orang lari dari aku ya? Oh mungkin aku goblok tapi teka kali. Nah kan udah mulai sadar tuh. Begitu sadar, dia hadir di majelis, dia belajar, dia memulai hidup baru untuk nuntut ilmu, baru naik pangkat jadi mustarsyid, baru kita kasih petunjuk ke jalan yang benar. Betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, semua yang ada di sini, mau masuk kelompok yang keempat? Mau masuk kelompok keempat? Sekurangnya insya Allah kita semua masuk kelompok ketiga, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan, setelah panjang lebar saya sampaikan saya punya ceramah tersebut, akhirnya di penutup saya mau katakan busra lakum, beruntunglah kalian semua, hei para santri al-itqan. Kenapa saudara? Li'annakum, karena antum semua tata'allamuna al-ilma min indi ahlihi. Anda semua belajar ilmu dari sisi ulama yang memang ahli di bidang ilmunya. Alhamdulillah. Bukan itu saja, Syekhuna Kiai Haji Mahfuz As-Sirun sanad ilmunya muttasil, saudara.
Beliau dari guru beliau Kiai Muhajirin saudara, dan Kiai Muhajirin ini belajar kepada masyaikh, kepada sadah, kepada ulama-ulama di Mekah saudara, bidang fikih, bidang hadis saudara, sehingga semua sanad keilmuannya diwarisi ke murid-muridnya, termasuk kepada guru kita Kiai Haji Mahfuz Asirun. Jadi kalau Anda belajar di sini, belajar kepada beliau, Anda mendapatkan sanad yang bersambung ke salafin saleh di setiap bidang ilmu, sampai bersambung kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu saya tanya, beruntung tidak? Beruntung tidak? Nah, karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya saudara dimanapun Anda berada, Jakarta dan sekitarnya, titipkan anak kita di pondok pesantren, titipkan anak kita di pondok pesantren. Tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan luar biasa. Pondok pesantren ini saudara, pabrik ulama, pabrik kiai, pusat ilmu. Kita nggak dapat di sekolah-sekolah umum saudara, nggak ada. Kita mau ada berguru langsung kepada kiai, kepada ulama, adanya di pondok pesantren saudara. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh kiai kita saudara, bahwa pondok pesantren ini juga menjadi tempat pensucian jiwa. Ini nggak bisa dilakukan di sekolah-sekolah umum, karena di pondok pesantren saudara, di pondok pesantren anak-anak kita dijaga, dibina, dididik selama 24 jam. Mana ada SD, SMP, SMA dibina selama 24 jam? Nggak ada saudara. Adanya di pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa jazahullahu khairah jaza anil Islam wal muslimin, itu luar biasa. Ya, pesantren pabrik ilmu, pabrik ulama, pabrik keberkahan saudara. Bagaimana nggak berkah? Kita belajar langsung kepada ulama-ulama di pondok pesantren yang sanad ilmunya muttasil sampai kepada ulama salaf, bahkan sampai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya mau tanya semua, siap dukung pesantren? Siap masukkan anak-anak kita ke pesantren? Siap bantu pesantren? Siap jaga pesantren? Hei para santri, belajarlah yang bagus. Ta'allamu bikulli jiddin wa ijtihad. Belajarlah kalian, hei para santri, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Insya Allah dari al-itqan akan lahir ulama-ulama yang amilin. Amin ya rabbal alamin. Habib Hanif, ayo sama-sama sebagai penutup ceramah saya, sambutan saya, sama-sama kita bawakan Mars Santri. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya, dan terima kasih atas kepeduliannya. Itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.